Tahun 2022, tahun mimpi dan penglihatan. Oh, betapa mulianya mimpi Bapa atas kita anak-anaknya. Adopsilah dalam jiwa visi kerajaan sorga atas hidup kita, atas keluarga kita, atas pekerjaan dan bisnis kita, atas masa kecil, masa muda, dan masa tua kita. 2030, 300 gereja, urapan korporat untuk kita semua. Bayarlah harga kekudusan demi sebuah mimpi dari Allah. Apapun yang terjadi tahun ini, peganglah perjanjianmu dengan Tuhan erat di dada. Bersabar dalam menanti janji, sebab pengharapan tidak mengecewakan. Latihlah telinga roh dan kepekaan sebelum membuat perencanaan dalam hikmat-hikmat yang tak terduga. Bahkan langit pun bukanlah batasnya, hingga keturunan kita menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Generasi bapa dan generasi anak berlomba-lomba dalam gelanggang ilahi. Visi anak-anak kita akan melampaui mimpi kita. Di sini, Tuhan setia hingga ribuan generasi. Saling mengasihi dan saling mengampuni saat Tuhan meninggikan kita. Tiada batu sandungan bagi generasi anak panah. Melejit dari tangan pahlawan, pandanglah jauh ke depan melampaui masa hidup kita. Lihatlah, 1000 gereja dan 1 juta muridnya. Shalom teman-teman. Apakah kalian siap memuji Tuhan bersama-sama? Woo! Let's pray Jesus together. Amen. Katakan.
sing it out. Whoa, oh, oh, oh. Whoa, oh, oh, oh. Whoa, oh, oh, oh. Whoa, whoa, oh, oh, oh. Whoa, oh, besar anugerahmu
Jesus. Siapa yang percaya bahwa Tuhan ada di tempat ini bisa lambang tangannya bersama-sama. Yes. Kami mau masuk dalam hadiratnya bersama-sama. We want to feel your presence, Jesus. Yes, Jesus. Kami mau menyembahmu Tuhan. Engkau baik, Yesus. Yes, Jesus. Engkau baik, Tuhan. Kita mau nyanyikan lagu ini bersama-sama ya. Kasih-Mu bersemi di hatiku, sungguh indah dan mulia. Damai-Mu bersemi di hatiku, tenggelamku di hadirat-Mu. Oh, Engkau terindah, termegah, termulia, termanis. Oh Yesus,
Kau mau ajak yuk setiap dari kalian untuk berlutut bersama. Kami berlutut ya Tuhan bagi Engkau. We love you Jesus. Yang bisa berbahasa roh, bisa berbahasa roh ya. Engkau mulia Tuhan. Kaulah Raja Yesus. Sekali lagi bisa katakan Engkau terindah, termegah, termulia, termanis. Oh Yesusku, hadiratmu menghanyutkanku.
segenap hati. Yes, Jesus loves me. Taruh tanganmu di hati. Kalau bawa Alkitab, peluk Alkitabnya. Kami berdoa siang hari ini tidak ada satupun yang pulang tanpa dicintai oleh Tuhan, tanpa menerima sebuah kebenaran bahwa kami dicintai oleh Yesus. Biarkan kami ingat terus seumur hidup kami, dari sekarang, waktu kami sendirian, waktu kami dalam masalah, waktu kami lagi bahagia, waktu kami sedang bersama dengan teman-teman, waktu kami sendirian, di setiap saat, setiap waktu kami tidak akan pernah lupa Tuhan Yesus yang paling mencintai kami. Kami akan tumbuh besar dengan kebenaran ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus berbicara lewat firman-Mu, kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kasih tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Halo semuanya. Halo. Ya, ada yang beda ya. Kak Papa aja kaget loh. Waktu hari apa ya? Hari Jumat, Kak Papa datang ke sini, Kak Papa lihat dekornya. Wah, dekornya kok bisa sama ya? Padahal nggak janjian. Ini karena mau ada My Love Conference nanti sore sampai malam. Tapi bisa sama dengan tema khotbah untuk Voltage hari ini. Apa temanya? Big Heart. Bisa lihat ya, ada Big Heart di belakang ya. Kalau ngomong-ngomong soal Big Heart, apakah jantungnya besar? Jangan ya, nanti bengkak malah sakit. Apakah kalau bahasa kedokteran hati itu liver, benar ya? Apakah livernya besar? Bukan. Big heart itu adalah sebuah term. Big heart is a term. Jadi besar, hati yang besar itu sebuah istilah. Sama kayak, siapa yang pernah dengar istilah rendah hati? Ya kan? Lawannya apa? Tinggi hati. Bukan berarti kalau anaknya kecil berarti dia rendah hati Kak. Soalnya hatinya ada di sini. Kalau anaknya tinggi kayak Kak Yoel itu namanya tinggi hati. Bukan ya. Rendah hati itu artinya gak sombong. Tinggi hati artinya sombong. Nah kalau big heart ini apa ya? Lawannya big heart ya berarti small heart. Gitu ya. Big heart dan small heart ini ada perbedaan yang begitu jelas di hidup kita. Orang yang punya kecil hatinya dengan orang yang punya hati besar, hidupnya itu beda. Siapa yang sudah tahu kurang lebih lah artinya big heart itu apa? Kurang lebih sudah pernah dengar lah. Hey man, you need to have a big heart. Don't have such a small heart. Mungkin gitu ya. Coba deh Kak Papa pengen tanya dulu. Siapa yang kepengen punya big heart di dalam hidupnya? Oke, kalau kalian angkat tangan berarti kurang lebih kalian tahu artinya apa gitu ya. Kita tidak punya definisi yang kalau menurut kamus definisinya big heart tuh as simple as be kind and generous. Tapi firman Tuhan akan menjelaskan bahwa big heart is more than just kind and generous. Have a big heart is more than just be kind and generous. Ya, kalau orang dunia bilang big heart itu baik hati dan suka menolong. Tapi firman Tuhan itu beda.
Tuhan itu, ya kakak tuh tadi terharu sekali. Lihat kalian, teman-teman kalian melayani, lihat kalian melayani. Lihat kalian pimpin CG Fun, lihat dengar tadi beberapa cerita di bawah. Kak, tahu nggak kak? Dia, jadi kakaknya ada yang lapor, ini diajak sama ini kak ke gereja, terus ke CG, terus dia ngajak ini, terus ini ngajak itu gitu ya. Kakak langsung terharu, kakak pikir, wow, something big, something big. God must prepare for you, each of you. Kalian itu bukan cuma datang ke gereja as a routine, cuman sebagai rutinitas lah. Pokoknya tiap Sabtu dikirim sama mama. Oke, drop you here, voltage, bye. It's not about that. Itu bukan cuman seperti itu. Kakak percaya ada sesuatu yang besar. Katakan big. Ya, katakan sama-sama big. Besar. Perkara-perkara besar. Kalian tuh gak akan cuman lakukan hal yang biasa-biasa. Tapi untuk kalian bisa melakukan hal-hal yang besar bersama dengan Tuhan, your heart must be big. Hatimu dan hatiku haruslah hati yang besar. Amin. Kita lihat dulu satu kebenaran firman Tuhan. Kita itu enggak otomatis loh langsung punya hati yang besar. Apalagi sejak manusia jatuh dalam dosa, kita itu lahir dengan the nature of sin. Kenapa kok kakak yakin, kakak tahu, soalnya Kak Popo pernah lihat. Kakak punya adik, waktu umur 1 tahun, tiba-tiba sudah lahir lagi adik babynya. Jadi adiknya kakak cowok, punya adik lagi cowok. Gak ada yang ngajarin loh, masih umur 1 tahun, waktu lihat mamanya kakak tuh gendong adiknya kakak yang baby, yang umur 1 tahun nih bisa jealous. Bisa ndak seneng, bisa nggak suka. Jadi dia itu bisa jambak rambut adik babynya. Rambutnya ditarik. Padahal masih umur 1 tahun. Siapa yang ajarin dia? Di dalam hatinya walaupun masih omongannya bayi apa? Gitu kan. Dia nggak bisa ngomong. Tapi dengan sikapnya yang tarik rambut adiknya itu bahasanya kurang lebih gini. That's my mom. Itu mamaku, aku gak mau mamaku sayang sama kamu. Gitu. Karena yang dipikirkan, ini loh gambarannya. Manusia itu pada dasarnya, you and I are the same. Pada dasarnya kita tuh lahir dengan hati yang kecil. A small heart. Artinya apa? Kita itu cuman mikirin diri sendiri. I hope you can see this clearly. Okay. I put a person, this is us. Apa bacaannya di sini? Me. Kita itu nature-nya itu kepengennya cuman mikirin diri sendiri. It's all about me, and me. It's all about me, myself, and mine. Kita cuman pingin kita yang diperhatikan. Kita cuman kepengen kita yang dipuji. Kita senengnya kita itu yang dikasih hadiah. Akhirnya apa? Hati kita kecil, gak muat. Buat siapapun yang lain udah gak muat. Lihat ya, kalau hatinya kecil, dia akan merasa dirinya yang paling besar. I am the best in this class. I am better than you. Orang yang hatinya kecil justru merendahkan orang lain. Orang yang hatinya kecil justru merasa dirinya besar, penting. Everyone need to listen to me. Everyone need to make me happy. Me, myself, and mine. Nah kalau kayak gini, hidupnya kalau menurut Alkitab di Amsal 18 ayat 1, dengerin, hari ini kita akan baca banyak ayat. Tapi lebih baik kamu ingat ayat Alkitabnya, ingat firmannya, jangan ingat omongannya Kak Pau-Pau. Karena Alkitab ini lebih penting di hidupmu. Kamu boleh lupa kakak ngomong apa, cerita apa tadi tentang adiknya tuh apa. But you cannot forget
what is written in the Bible. Kita baca sama-sama ya. Amsal 18 ayat 1, lihat apa yang terjadi, apa yang dialami sama orang yang hatinya kecil. Yang di dalam hatinya cuma ada me, myself, and mine. Yaitu ini, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Orang yang menyendiri, mencari keinginannya, amarahnya meledak terhadap setiap pertimbangan. Dengan kata lain, orang yang hatinya kecil itu selfish. A person with a small heart is a selfish person. Orang yang hatinya kecil, orang itu egois. Cuman mikirin dirinya sendiri dan itu tidak ada obatnya. Bisa sih sesekali pura-pura baik, sesekali ada temennya baik, dia udah traktir aku, ya udahlah aku traktir kamu. But it just temporary and tiring. If your heart is small, doing kindness will make you tired. If your heart is small, being generous is a burden. Kalau hatimu kecil, melakukan kebaikan itu sulit dan melelahkan. Kalau hatimu kecil, menjadi murah hati itu seperti beban berat. But the good news is this, okay? Bear with me ya. Tuhan Yesus itu tidak pernah biarkan kita itu alone. He will never let us be alone and be selfish. He want to live with us every single day. Tuhan itu mau masuk ke hatinya kita. Lihat ya, this is Jesus, okay? Pasti kalian bertanya gini kan, loh, bisa tak Tuhan Yesus itu masuk di hati yang egois? Hah? Maybe our heart cannot fit Jesus. Kenapa kok Kak Pau tuh bikin Jesus bigger than our heart? To let you know, Jesus is bigger than our feeling. Jesus is bigger than our love. Jesus is bigger than ourselves. Dan ini loh yang Tuhan Yesus lakukan. Ada satu ayat yang waktu Kak Pau temukan tuh Kak Pau tuh bersuka cita. Waktu Tuhan Yesus tuh masuk ke hati kita, waktu kita bilang Jesus, I believe in you, I receive your love. Yesus, aku percaya kepadamu, aku menerima cintamu. Masuklah dalam hatiku menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Ini loh yang Tuhan akan lakukan. Masih ingat gak ceritanya raja yang ditanyain sama Tuhan, kamu mau apa? Namanya siapa? Raja siapa? Betul, Raja King Solomon, Raja Salomo. Lihat ya, Tuhan itu bukan cuman kasih Salomo hikmat. Kita baca sama-sama, kita bacanya di versi, ya sudah, Indonesianya dulu, nanti kakak mau bacakan yang, oke langsung aja deh, langsung aja ke New King James Version ya. Di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan begini, bisa baca bareng-bareng? Bisa ya? Sudah keluar? Oke, yuk, 1, 2, 3. And God gave Solomon wisdom and exceedingly great understanding and largeness of heart like the sand on the seashore. Kalau dalam bahasa Indonesianya tuh kayak gini, Tuhan itu memberikan hikmat, pengertian, dan kalau bahasa Indonesia tuh bilangnya akal yang luas. Tapi di New King James Version itu dikatakan God gave Solomon not only wisdom and understanding, bukan cuma hikmat dan pengertian, but also largeness of the heart. It means yang bisa membuat hati kita tuh jadi besar itu bukan kebaikan kita. Bukan karena kita nih orangnya popular at class. Kita itu yang paling sering dipuji guru jadi hatinya kita jadi besar. Bukan ya. Kalau dipuji jangan sampai besar kepalanya. Ya. Maka ini yang terjadi teman-teman. When Jesus come to our heart, He will enlarge our heart.
Hati kita yang kecil, yang isinya cuma me, myself, and mine. Tuhan itu kasih hati yang besar, sama kayak Tuhan itu bilang kepada King Solomon. Lihat ya, jadi hati kita tuh gak kecil lagi, tapi hati kita itu jadi besar. Right? Ya, kapasitasnya jadi beda ya. Nah, terus buat apa punya hati besar? Buat apa? What's next after Jesus live with us? What's next? Bored. Everything become bored. We have to attend church, we have to pray, we have to read the Bible. Hey, kalau itu yang ada di pikiran kalian, something missing in your life. When Jesus lives in your heart and enlarge your heart like God enlarged the King Solomon's heart. Sama seperti Tuhan itu ada di hidupnya Raja Salomo, Tuhan itu ada di hidupmu, Tuhan itu membuat hatimu jadi besar, gak kecil lagi. Kamu akan dimampukan melakukan hal-hal yang sebelumnya kamu gak bisa. Ada level of love. Bilang sama-sama, level of love. Level of love itu bukan friend, best friend, BFF, crush, boyfriend, girlfriend, fiancé, husband and wife. The level of love is not like that ya. The level of love, the very basic level of love is this. Level paling dasar dari a big heart ya adalah ini. Buka sama-sama, baca lagi dengan suara yang keras di Kolose 3 ayat 12 sampai 13. Baca dulu dengan suara yang keras setiap ayat-ayat Alkitabnya. Kolose 3 ayat 12 sampai 13. 1, 2, 3. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Jadi kalau a big heart definition is about loving like Jesus. That's the very basic of having a big heart. Itu adalah level yang paling sederhana. Itu the baby step. Kalau kamu punya hati yang besar, kamu akan dimampukan. Bukan karena kamu orang baik. Kamu akan dimampukan untuk sabar sama orang yang nyebelin. You can accept other people with weakness. You can accept other people with their mistakes. Kita akan punya kemampuan untuk menerima orang lain. Right? Karena hati kita jadi besar. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Lihat. Ya. Yang sebelumnya alone. Tiba-tiba bisa. Lihat ya. Nggak akan ada orang tuh bisa ada di hatinya kita. Kalau kita itu nggak siap untuk mengampuni orang itu. Siapa yang paling sering bikin kalian kesel? Strangers or family? Family. Yes, that's correct. Orang yang dekat sama kita itu jangan sampai ya, you shut them down from your life. Oke? Jangan sampai, kakak sedih loh, lihat orang-orang muda itu yang terus memilih hatinya kecil. Nggak mau diganggu hidupnya. I have my own life, me, myself, and mine. Every day sudah nggak pernah nyapa sama papa mamanya. Tutup telinganya dua-dua dengan headset. Pasang musik keras-keras. I don't care about anyone. I hate everybody. I wanna live my own.
Ada ya Kak orang kayak gitu? Ada. Please be careful. Don't have a small heart. Have a big heart with Jesus. You will be able. Kamu akan mampu to love other, to be patient towards other, and to forgive their sin, their mistakes. Kamu akan dikasih Tuhan kemampuan untuk sabar sama orang, untuk mengampuni orang, untuk mengasihi orang. Amin. Itu level berapa tadi? Level 1, basic level. Mau yang medium level dari big heart? Karena kalau cuma berhenti sampai di situ, kita bisa hati-hati, kita bisa salah. Kita baik sama teman supaya dia baik sama kita. Oh, I give my friend pencil. I give the pop-it toys to my friend. Kita baik sama teman, kalau kita ndak hati-hati, ujungnya tetap selfish. Kenapa? Karena kita baik sama orang itu cuman supaya dia mau jadi temannya kita. Kita baik sama orang itu cuman supaya di sekolah kita nggak perlu sendirian. Kalau itu levelnya pelan-pelan, walaupun kita mulai dengan big heart, we can go back to an old life with a small heart. Jadi caranya gimana? Let's go to the next level. Lihat ya, level yang kedua adalah ini. Kita buka sama-sama di 1 Petrus 1. 1 Petrus 1 ayat 8 sampai 9, terus lompat ke ayat 12. Satu-satu dulu ya. 1 Petrus 1 ayat 8, sudah ada? Oke, kita baca ya. Ayat 8 dan 9 dulu, 1, 2, 3. Sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepadanya sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Baca sama-sama. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Sampai situ dulu. Ini ngomong kalau kita sudah punya kenal Tuhan Yesus, kita itu gak pernah lihat Tuhan Yesus. Coba, siapa yang sudah pernah lihat Tuhan Yesus? Kakak aja gak pernah. Gak ada satupun di antara kita yang pernah lihat Yesus. Firman Tuhan bilang, kamu gak pernah lihat Yesus tapi kamu percaya. Kamu gak pernah lihat Yesus tapi kamu cinta Yesus. Itu loh you and I. Kita nih gak pernah lihat Yesus. Kita tuh cuman beriman Yesus tuh ada di hatiku. That's why I can forgive others. I forgive you because I've been forgiven by Jesus. Okay, can you say that? To the person who hurt you, can you say that? I forgive you because I have been forgiven by Jesus. I love you with the love of Jesus. Jadi walaupun kita gak pernah lihat Yesus, kita tuh yakin beriman Yesus itu ada. Makanya kita punya keselamatan jiwa, oke? Tapi gak berhenti sampai di sana. Ayat 12 bilang begini. Kepada mereka telah dinyatakan, mereka di situ nabi-nabi ya. Dan Tuhan itu mau kita kayak mereka, yaitu apa? Mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantara mereka yang oleh Roh Kudus, yang diutus dari sorga, menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Pertanyaannya, orang yang tadi baik sama kita, yang kita bisa sabar mengampuni, yang ada di hati kita itu, our dear friend and our dear family, itu belum tentu mereka kenal Yesus yang ada di hati kita. Jadi waktu kita sabar sama mereka itu enggak cukup. The best love that we can ever give to other people is share the gospel of Jesus to them. Punya enggak big heart untuk memberitakan Injil tentang Yesus? Punya enggak big heart untuk ingat, buat list ya, kan kemarin di Cegevan. Siapa ya orang yang hari-hari ini tuh lagi dekat sama aku? Oh iya ya, adikku punya cousin yang ada di luar pulau. Gak pernah ke gereja.
kita doakan, kita masukkan dalam hidup kita. Karena hati kita besar. Enough room for them. Tapi let Jesus be in the center always. Supaya apa? Orang-orang yang di hati kita ini bisa kenal Tuhan Yesus kayak gini loh. They will know Jesus because of us. Mereka itu bisa kenal Yesus karena kita. Lihat. Dan ini tidak berhenti. Lihat ya Kak, aku sekarang kelas 5, aku kelas 6, aku kelas 7. Aku sudah bawa berapa orang nih? 4 orang temanku kepada Yesus. Bisa nggak bawa lebih banyak lagi? Bisa, karena kita punya hati besar. Hati besar yang ini bukan cuma untuk mengasihi seperti Yesus, tapi untuk memberitakan Injil tentang Yesus. Cuman bilang gini loh, ingat yang Pastor Philip ajarkan waktu Bible study? Jesus loves you. Jesus forgive your sin. Jesus want to be your savior. Mau nggak ke gereja? Mau nggak ikut CG? Ya, there will be many. Itu akan terjadi kalau hati kita besar. Kalau enggak, kita cuma mikirin enggak nanti kalau aku ajakin dia, nanti dia marah, nanti aku enggak ditemenin. Nah itu namanya me, myself, and mine. Kalaupun ditolak enggak apa-apa, pasti ada yang mau. Siapa yang pengen hatinya besar kayak gini? Ada orang, dengar ya, everyone eyes on me please. Sebentar lagi kakak selesai, ini level yang kedua. Akan ada orang itu yang datang kepada Yesus itu karena kamu. Akan ada orang itu yang bisa kenal Yesus itu karena kamu ajak ke gereja. Akan ada orang tuh yang akhirnya cinta sama Yesus tuh karena kamu ajak main waktu CG Fun. Akhirnya kenal Yesus sungguh-sungguh. Waktu umur 12 tahun akhirnya mau dibaptis. Akhirnya mau melayani Tuhan. Akan ada. Terus apakah berhenti sampai di situ? Enggak. Itu baru medium level. Mau advance levelnya? Tadi ada basic level, loving like Jesus. Medium level, share gospel about Jesus. And the advanced level, ini dia. Kakak mau kenalin satu kata, namanya disciple them for Jesus. Bilang sama-sama, disciple them for Jesus. 1, 2, 3. Memuridkan untuk Yesus. Artinya apa? Orang yang kamu sudah bawa ke gereja, itu akan jadi your brother and sister in Christ. Jangan berhenti sampai bawa ke gereja. Aduh seneng Kak, VIP ku banyak. Aku bawa 2 VIP di CG Fun. What's next? Walaupun kamu bukan leadernya, nggak pernah dibilangin sama kakaknya, kamu ya pemimpinnya dia. No. Kita ingat minggu lalu Kak Esra ajarkan tentang servant heart, melayani itu bukan jadi pemimpin itu. Tapi kamu memimpin itu untuk memuridkan. Memuridkan itu apa? Bukan berarti kamu jadi guru, dia jadi muridmu, kamu ajari pelajaran matematika. Tapi kamu ajarkan mereka supaya mereka kenal Yesus lebih lagi. Ajarkan firman kepada mereka. Kasih tahu apa yang harus dilakukan kalau sedih. Kasih tahu apa yang harus dilakukan kalau marah. Kasih tahu kalau apa yang harus dilakukan kalau takut sama ujiannya. Cheating? Of course not. Kasih tahu apa yang harus dilakukan kalau salah paham sama papa mama. Kalian bisa muridkan temenmu. Kalian bisa dipercaya jadi koko dan cece rohani untuk teman-temanmu. Dan di sini big heart-nya buat apa? Big heart-nya kayak apa? You will have a big heart like Jesus. Live not for yourself, but live for other people. Di situ nanti kamu akan punya hati yang kayak Tuhan Yesus. Ayat yang terakhir ya, kita baca sama-sama. Ayat Yohanes 14 ayat 12 nih ayat terakhir, baca sekali sama-sama. 1, 2, 3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga
pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Boleh enggak Kak Pau tanya, pekerjaannya Tuhan Yesus itu apa? Selama Tuhan Yesus di bumi, Tuhan Yesus itu memberitakan Injil. Tuhan Yesus itu menolong orang yang lapar dikasih roti. Tuhan Yesus itu berdoa untuk orang yang sakit supaya sembuh. Tuhan Yesus itu memeluk anak-anak yang datang kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu mengampuni wanita yang berdosa, yang dituding-tuding, yang mau dilempar batu sampai mati. Tuhan Yesus bilang, aku enggak hukum kamu. Kamu pergi ya, jangan berbuat dosa lagi. Pekerjaannya Yesus apa? Yesus itu melayani, membasuh kaki murid-muridnya. Dan karena itu, Tuhan Yesus itu punya murid-murid, yaitu kamu dan kakak. Bukan cuma Petrus, Yohanes, Andreas, Yakobus. Kamu dan kakak juga muridnya Yesus. Dan ini loh hati besarnya Yesus. Yesus tuh bilang gini, kamu akan melakukan pekerjaan yang lebih besar. Kenapa? Tuhan Yesus cuma hidup 3 tahun. 33 tahun. Ya salah ya, kalau 3 tahun Tuhan Yesus waktu disalib masih baby dong, jangan ya. 33 tahun, tapi waktu melayani cuman 3 tahun. Sekarang Kak Pau tanya, siapa yang punya waktu untuk melakukan pekerjaan Yesus lebih dari 3 tahun? Coba dihitung, umurmu berapa? Siapa yang punya waktu lebih dari 3 tahun untuk melayani? Siapa yang punya waktu lebih dari 3 tahun untuk mengasihi orang-orang? Siapa yang punya waktu lebih dari 3 tahun untuk doakan orang sakit? Makanya Tuhan bilang kamu akan lakukan pekerjaan yang lebih besar. Kalau kita punya hati yang besar kayak Yesus, lihat ya. Perhatikan, ini ilustrasi yang terakhir. Kalau kita punya hati yang besar seperti Yesus, orang-orang yang di sini, ini tadi siapa? Orang-orang yang kita kasihi, orang-orang yang kita kenalin sama Tuhan Yesus. Akhirnya orang-orang yang kita ajarin kan, supaya melayani, supaya berbuat baik, supaya sayang sama Tuhan. Contoh paling gampang ya, kamu duluan melayani, misalnya kamu jadi singer. Siapa yang suka nyanyi? Dia melayani. Terus ada temennya di kelas yang suka marah. Dimusuhin tuh sama temennya. Temennya tuh kalau bikin grup gak mau ajak dia. Mesti kayak dimusuhin gitu. Terus kamu tahu firman Tuhan hari ini. Kamu bilang, I will love them with the love of Jesus. Jadi kamu sabar sama dia, walaupun dia marah kamu sabar. Tujuannya kamu mau bawa dia ke Yesus. Akhirnya bener nih. Nih ya, misalnya temanmu yang ini, yang tadi nih, yang nyebelin di sekolah itu, akhirnya ikut kamu ke CG, kenal deh sama Tuhan Yesus. Terus kamu ajarin dia ikut CG, kamu ajarin dia pelayanan. Tiba-tiba dia jadi dipakai Tuhan juga. Dia bisa punya banyak teman juga. Dia dulunya hatinya kecil kayak gini, kayak kamu dulu, ya kan? Terus kamu bawa kan ketemu Yesus, dia juga disayang loh sama Yesus. Ya kan? Di hatimu ada dia. Di hatinya dia, oke, misalnya ini hatinya dia. Oke. Di hatinya dia juga ada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus kan ada di mana-mana. Sorry ya, kakak harusnya juga buat 2 ya Tuhan Yesusnya ya. Jangan sedih ya, bukan berarti di sini tidak ada Tuhan Yesus, oke? Dia ternyata juga jadi sayang sama Tuhan Yesus karena kita. Terus teman-teman kita lebih banyak lagi yang lain. Misalnya yang lain, mana ya temennya yang lain ya? Ini aja. Temennya yang lain juga banyak loh yang mau sama dia. Bahkan mungkin, lihat ya. Sorry ya, kakak butuh waktu 1 menit. Tidak sampai, tunggu. Kakak selesaikan ini dulu. Ternyata dia juga punya hati yang besar. Oke. Jadi akhirnya
Dia punya teman lebih banyak dari kita. Dia punya orang yang dia bisa ajak main lebih banyak dari kita. Dia di jadwal pelayanan lebih banyak dari kita. Aku kok cuma sebulan sekali, dia 2 minggu 1 kali. Lihat ya, hati besar itu kayak Tuhan Yesus. Waktu Tuhan Yesus bilang ke kita, kamu akan lakukan yang lebih besar dari aku. Kamu juga bilang ke temanmu, kamu akan lakukan yang lebih besar dari aku. Jangan sedih. Sekalipun nantinya ya, semua masing-masing ini sudah besar. Sudah melayani sendiri-sendiri. At the end of your life, it's only you and Jesus. Orang-orang ini cuma lewat di hidupmu, but they not belong to you. Your friend will never be yours. Bahkan kalau di CG ada anak rohani, aku sponsor, aku dipercaya pimpin 3 orang. They are not yours. They belong to Jesus. And God, and pray to God, use them more than you use me. And at the end, kita cuma sama Yesus. Amin. Ya, siapa yang mau punya hati yang besar? Nggak gampang iri. Sama temen CG sendiri jangan iri ya. Sama saudara sendiri jangan iri ya. Sama teman pelayanan, sesama pelayanan, jangan ada iri. Karena apa? Karena ada Yesus. Yesus itu cukup buat kita. Amin. Ya, semuanya bangkit berdiri. Kita nyanyikan satu lagu. Jesus be the center of my life. Jesus be the center of my life. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, katakan lagi ini jadi doa yuk. Jesus be the center of my life. Taruh tangannya di hatinya. Jesus be the center of my life. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Oh, Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you, nothing else matters. Nothing in this world will do. Oh, Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you sing again, nothing else matters. Nothing in this world will do. Only you, Jesus. Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you are the center of it all. Siapa yang hari ini merasa hatiku itu masih kecil ya Tuhan? I'm a selfish person. Kita mau doa. Kalian yang hari-hari ini merasa sering marah, merasa hatinya kosong, bisa nggak suka rasanya sama semua orang, nggak bisa ngasihi orang, nggak bisa ngampuni orang. Misalnya kalau ada,
Kamu gak benar-benar hidup bersama Yesus di dalam hatimu. You don't have the big heart yet. Kakak mau doa supaya Yesus ada di hatimu, dan waktu Yesus ada di hatimu, you and Jesus are enough. The secret of your big heart is not your kindness. The secret of your big heart is Jesus. You will not be able to have a big heart if you don't have Jesus. Siapa yang mau benar-beneran kasih hatinya buat Yesus? Ikuti Kak Popo berdoa, tundukkan kepala, ambil sikap yang hormat. Bilang sama-sama kakak ya, Tuhan Yesus, aku orang berdosa. Aku egois. I always think about myself. I'm easily angry. It's hard for me to love others. But your love is bigger than my heart. Your love is bigger than my feeling. Kasih-Mu lebih besar dari dosaku. Aku percaya. Yesus mati di kayu salib. Untuk menebus dosaku. Bangkit di hari yang ketiga. Sekarang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Masuklah dalam hatiku Yesus. Jadilah Tuhan dan juru selamat dalam hidupku. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Yes. Kamu gak akan pernah sendirian mulai hari ini. Ya. Jangan lupa bertumbuh dari level yang paling basic. Go to the medium level, love other, share gospel to other people. And disciple them. Bawa mereka kepada Yesus. Muridkan mereka untuk Yesus, ya. Siapa di sini sponsor ataupun calon sponsor, angkat tangan. Kamu sudah pimpin temanmu, dengar. Satu hari orang yang kamu pimpin akan lebih hebat dari kamu. Dan itu memang sudah harus terjadi. Have a big heart. Siapa di sini yang sudah pelayanan? Satu hari orang-orang yang melayani bareng kamu akan dipakai Tuhan lebih besar dari kamu. Dan itu memang harus terjadi. Amin. Siapa di sini yang percaya sudah menerima hati yang besar dari Tuhan? Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yeay. Haleluya. Kita mau berdoa. Sebelum kita doa untuk persembahan, hari ini adalah bulan yang terakhir, minggu yang terakhir di bulan September. Siapa yang ulang tahun sepanjang bulan September? Wah, banyak juga ya. Ayo kita bilang sama-sama happy birthday. 1, 2, 3. Happy birthday. Nanti kita doa ya buat teman-teman yang happy birthday sekalian ya. Yang tadi angkat ulang tahun. Angkat ulang tahunnya ya. Angkat tangannya yang ulang tahun tadi. Oke, yuk kita doakan ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat teman-teman kami yang boleh hadir di Voltage bersama-sama. Kalau di bulan September kemarin ada yang ulang tahun, Tuhan berkati, kasih mereka hikmat, perbesar kapasitas hati mereka untuk mengasihi seperti Yesus, untuk mereka jadi berkat buat teman-teman di sekolah, untuk mereka melayani Tuhan. Berkati sekolahnya, beri hikmat kepandaian, berkati keluarganya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yuk kita angkat amplop persembahan sama-sama. Kami berdoa Tuhan, sebentar kami akan memberikan persembahan. Tuhan pakai persembahan kami untuk menolong orang miskin, untuk membangun gereja di mana-mana. Kami berdoa nanti tahun depan kalau kami pindah ke gedung yang baru di rooftop, Tuhan cukupkan semua biaya yang dibutuhkan, bahkan sampai berlebih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati pekerjaan papa mama kami, supaya ada berkat untuk kami nikmati, ada berkat untuk ditabung, dan juga ada berkat untuk ditabur bagi kerajaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Angkat tangan sama-sama. Kami sepakat Tuhan memberkati sebentar lagi. Akan ada My Love Conference di tempat ini untuk Koko CC AOG dan jemaat umum. Mereka yang belum menikah, mereka yang berpacaran. Kami berdoa Tuhan,
Biarkan kasih Tuhan ada untuk mereka, lawat mereka ya Tuhan. Biarkan kasih Yesus juga ada dalam kehidupan setiap mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Jemaat Voltage, pulanglah dengan kasih yang penuh dari Tuhan Yesus. He will never let you alone. Engkau tidak akan pernah dibiarkannya sendiri. Engkau akan diajarnya. Engkau akan diberi hati yang besar untuk mengasihi orang lain seperti Yesus mengasihimu. Engkau akan mengampuni orang lain seperti Yesus sudah mengampunimu. Tuhan akan memberikan hikmat kepandaian, khususnya buat yang besok masih ujian. Dikasihnya juga takut akan Tuhan. Tidak ada dosa sembunyi-sembunyi yang kami berani lakukan karena kami mencintai Yesus. Berikan ketaatan di hati kami sehingga kami juga bisa menjadi anak yang menyenangkan bagi keluarga papa dan mama kami. Di dalam nama Yesus, terimalah berkat ini.